Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan anak-anak Ibu rapikan tempat duduknya dan simpan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, Bu. Nah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Kasih Mulyana, Hadir, Bu. Putri Yuli, Hadirah, Ibu. Tari Noviana, Hadir, Bu. Tara Novianti. Hadir, Bu. Alhamdulillah semua telah hadir ya. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, apakah anak-anak Ibu ada yang tahu apa materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Ya, Bu. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang kisos. Ada yang tahu apa itu arti kisos? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, kisos itu artinya mencari jejak. Nah, itu secara garis besar saja dulu ya. Nah, anak-anak Ibu masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Ingat, Ada Bu. yang ingat? Ingat, Bu. Tentang apa? Silakan kasih. Tentang syufa'ah dan rahan, Bu. Nah, bagus sekali tentang syuf'ah dan rahan. Nah, sekarang sebelum kita masuk kepada inti pembelajaran, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, siswa mampu menjelaskan apa pengertian dari kisos dan hukum pelaksanaan kisos. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan apa saja syarat-syarat dari kisos. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan bagaimana hikmah diberlakukannya hukum kisos ini. Nah, sampai sini bisa dipahami? Nah, sekarang Ibu akan masuk pada inti pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai hukum kisos dalam Islam. Nah, pertama Ibu akan menjelaskan yaitu pengertian kisos. Nah, kisos menurut bahasa artinya mencari jejak. Nah, sedangkan menurut istilah adalah pelaku kejahatan dibalas dengan sesuai dengan perbuatannya. Artinya di sini apabila seseorang membunuh maka nyawanya juga menjadi taruhannya. Artinya apabila ia menghilangkan salah satu anggota badan maka anggota badan yang lainnya juga harus dipotong. Itu yang berlaku dalam hukum kisos. Sampai di sini paham pengertiannya? Alhamdulillah. Selanjutnya, jadi inti dari pengertian kisos ini adalah mengambil pembalasan yang sama atau serupa atau dengan mirip dengan istilah hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Selanjutnya yang kedua yaitu hukum kisos. Nah, hukum kisos ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Nah, sekarang silakan anak-anak Ibu buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Baik, Bu. Nah, baik. Sekarang tolong dengarkan Ibu membacakan surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlu al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsi. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kisas diwajibkan berkenan dengan orang-orang yang dibunuh. Artinya, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan wanita dengan wanita. Nah, baik, sampai di sini bisa dimengerti atau ada pertanyaan? Sangat itu, Bu. Nah, baik. Alhamdulillah, siswa Ibu paham ya. Yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan yaitu yang kedua poinnya syarat-syarat kisas. Nah, syarat kisas ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu pelaku itu berakal. Artinya berakal di sini bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Nah, yang kedua sudah mencapai umur balik. Nah, kategori sudah mencapai umur balik ini adalah seseorang yang sudah mencapai umur tertentu atau sudah masuk kepada tahap kedewasaan dan sudah mengalami yang namanya tanda-tanda kedewasaan. Nah, poin yang ketiga yaitu
motivasi kejahatan disengaja. Nah, untuk hukum kisas di sini syarat diberlakukannya kisas ini ada motivasi kejahatan disengaja. Artinya kejahatan yang dilakukan atau pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang itu telah direncanakan terlebih dahulu, baik itu menggunakan alat maupun tidak. Oleh karena itu diberlakukan hukum kisas terhadap dirinya. Yang terakhir itu hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukai. Nah, di sini artinya sederajat ini bukan dalam hal harta atau tahta, melainkan dalam hal kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Qisas, surah Al-Baqarah ayat 178, bahwasanya kisas diwajibkan berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, di mana orang-orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan wanita dengan wanita. Begitu juga dengan orang muslim dengan orang muslim, dan tidak dibenarkan hukum kisas ini untuk orang muslim dengan orang kafir. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Nah, pada materi terakhir itu Ibu akan jelaskan apa saja hikmah diberlakukannya hukum kisas ini. Nah, yang pertama yaitu menjaga masyarakat dari kejahatan. Nah, sebagaimana kita ketahui, pada dasarnya masyarakat lemah ini paling rentan sekali terkena atau paling rentan sekali mendapatkan kejahatan, baik itu berupa kejahatan pembunuhan maupun kejahatan yang lain-lainnya. Untuk itu kisas ini memberikan atau menjaga masyarakat dari hal-hal yang tidak baik atau zalim tersebut. Yang kedua, supaya terpelihara jiwa dari gangguan pembunuhan. Nah, ini juga bertujuan agar kita tidak terhindar dari pelaku pembunuhan. Nah, ini juga diberlakukan yang hukum kisas, diharapkan pelaku dapat jera dan takut terhadap hal yang ia lakukan. Untuk itu diberlakukannya hukum kisas ini. Yang ketiga yaitu dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa keadilan harus ditegakkan. Nah, beruntung kita berada atau hidup di Indonesia, di mana di Indonesia ini telah diberlakukannya HAM dan menjamin hak hidup untuk semua orang. Jadi kita merasa aman dan merasa aman dari tindak kejahatan yang berpotensi menghilangkan nyawa. Yang terakhir yaitu dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang pertumpahan darah. Nah, baik, sampai di sini bisa dipahami apa yang Ibu jelaskan? Bisa, Bu. Baik, karena anak-anak Ibu sudah paham dan waktu kita juga hampir habis. Untuk minggu depan silahkan anak-anak Ibu kerjakan tugas halaman 78 dan akan dikumpul minggu besok. Silakan dikerjakan di rumah dan ulangi ya pembelajarannya di rumah, materi kita untuk minggu depan. Nah, sekarang Ibu ingin sedikit menyimpulkan apa materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai kisos, yang mana kisos ini adalah pelaku kejahatan dibalas seperti apa yang diperbuatnya. Artinya apabila kita membunuh seseorang dan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tersebut, maka berlaku hukum kisas nyawa dibalas nyawa. Kemudian begitu juga apabila kita menghilangkan salah satu anggota tubuh orang lain, maka juga berlaku hukum dihilangkannya salah satu anggota tubuh kita. Seperti apabila kita menghilangkan tangan orang lain, maka hukum kisasnya adalah potong tangan. Begitu juga dengan kaki dan anggota tubuh yang lainnya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, silakan ya kerjakan tugasnya di rumah halaman 78 tadi. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.